Shalom, selamat sore saudara, selamat berjumpa kembali di First Presbyterian Church of Redlands Indonesian's Language Worship Service. Saudara, ini adalah minggu keempat di bulan November dan mulai minggu depan kita sudah akan mulai dengan Advent pertama. Di dalam arti mempersiapkan kedatangan Yesus, atau dalam arti yang lebih spesifik hari ini adalah mempersiapkan diri untuk merayakan Natal. Untuk itulah saudara ada 4 minggu Advent, ya. Advent pertama, kedua, ketiga, keempat, dan masing-masing mempunyai maksudnya tersendiri. Sehingga di dalam sebagai seorang Presbyterian merayakan Natal bukan hanya sekedar di hari-hari tertentu saja, tetapi sudah ada 4 minggu persiapan. Luar biasa itu. Ya saudara, biarlah itu menjadikan satu kebahagiaan tersendiri untuk umat Tuhan. Saudara, tema judul hari ini adalah scatter away, tercerai-berai seperti domba tidak bergembala. Apa maksudnya? Kita akan ikuti di dalam pembahasan nanti. Saudara, ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karenanya. Marilah kita beribadah, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan hanya bagi Dia sajalah Allah Bapa Surgawi seluruh kemuliaannya sampai selama-lamanya. Saudara, marilah kita mulai dengan bersujud sembah, dengan persembahan diri kita yang hidup. Dan marilah kita mulai dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kesempatan sore ini. Kami boleh berkumpul kembali di rumah-Mu Tuhan, rumah yang mulia, di mana kami akan menyampaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan Bapa, Engkau mau terima ibadah kami, menyenangkan hati-Mu, dan bukalah hati kami masing-masing di dalam tuntunan Roh Kudus agar kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan dan mengaplikasikannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh pujian dan sembah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian pertama. Mari kita bersukaria dan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri.
berikut Malam Sunyi Senyap. Malam sunyi senyap, bintang-bintang gemerlap, tak terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Malam sunyi sejak, terkejutlah. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar, malaknya di gema. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Pujian berikut, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Jemaat sekalian, kekasih-kekasih Yesus, kita tetap berdiri, kita akan memulaikan ibadah kita petang hari ini. Mari kita menerima panggilan beribadah dengan mengucapkan saling berbalasan. Bersukacitalah dengan bersyukur oleh sebab kemurahan Allah Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, pemelihara yang agung, pendamai yang mulia. Pujilah Roh Kudus, Sang Penolong, dengan perilaku dan hati yang tulus. Terpujilah Kristus Tuhan kami, anugerah mulia. Bersorak-soraklah dengan kidung, suara kasih dan damai bagi sesama. Terpujilah Kristus Yesus, sembah sujud kami panjatkan di dalam rumah Allah yang Maha Kudus.
di dalam pertolongan Roh Kudus, damai kasih Tuhan dalam sukacita ibadah ibadah ini. ini. Jemaat yang kekasih, kita masih tetap berdiri, kita masuk dalam pujian pembukaan yang kita nyanyikan di dalam Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1, 4, dan 5. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang bergabung bila musikku bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, yang melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang maha kudus, padukan suaramu, amin. Saudara silakan duduk dan kita akan melanjutkan dengan doa bersama-sama. Setelah itu saudara dapat kesempatan untuk berdoa pribadi dalam bentuk silent prayer. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami datang untuk mohon pembaruan dalam hidup pribadi kami, menjadi pemancar kasih bagi kesaksian dan kemuliaan Kristus Yesus. Allah Bapa sumber kemuliaan, seringkali kami tidak mampu melihat Dikau. Oleh sebab mata hati kami menjadi rabun oleh kebisingan dunia sekitar kami. Seringkali kami tidak sensitif atas derita sesama, dan sering pula kami tidak saling memperhatikan seperti yang Tuhan minta kami lakukan. Ampunilah kami Tuhan, bila kami gagal menjadi kesaksian bagi Dikau. Ampunilah kami yang ragu-ragu untuk tampil menjadi lilin terang dan kasih Kristus di sekitar kami. Berikan kami hati penuh kesabaran, sebagai wakil kehadiran Tuhan Yesus di tengah umat, dan hanya kepadanya kami berdoa. Amin. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Saudara yang telah mendengar dan menerima firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan Kristus Yesus, barang siapa yang demikian percaya dan memilih Kristus Yesus saja sebagai jalan satu-satu hidupnya, maka saudara itu dimeteraikan oleh Roh Kudus dan hidup di dalam janji Allah
dan damai sejahtera Tuhan menjadi milik Allah, menjadi milik saudara sepenuh-penuhnya. Amin. Jemaat, kita masuk dalam pujian persiapan yang kita nyanyikan dalam nyanyian Kidung Baru nomor 193 ayat 1, 3, dan 4. Aku hendak tetap berhati tulus. Dipersilakan duduk. Kita masuk dalam pembacaan Alkitab yang pertama yang terdapat dalam Mazmur ayat pasalnya yang ke-100, ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, pembacaan yang kedua diambil dari kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai 16. Kemudian kita lompat ke
ayat 20 sampai 24. Saudara, pembacaan ini sangat menarik dan biarlah ini boleh menjadi satu pegangan untuk kita bagaimana kita melakukan firman Tuhan ini dengan segenap hati. Mari saudara, kita akan baca berganti Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai 16 dan loncat ke 20 sampai 24. Mari kita mulai. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Dan buat yang baik aku kembalikan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi. Disitulah tempat pengembalaannya. Di sana di tempat pengembalaannya yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Sakit akan kubalut, sakit akan kukuatkan. Yang kuat kulindungi, aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ayat 20. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah kepada mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan baumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang di atas mereka, membalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Demikianlah firman Allah. Saudara, diingatkan kembali apabila langit dan bumi berlalu tetapi firman Allah kita tinggal kekal selama-lamanya. Marilah kita berdoa sebelum kita membahas firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang pengasih, anugerahkanlah agar firman yang akan kami terima sore ini boleh tumbuh berakar di hati kami dan berbuah-buah bagi kesaksian dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kiranya Dikau berkenan atas ucapan lidah bibir kami dan renungan hati kami. Ya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara jemaat yang kekasih, pembacaan ini tadi sangat menarik, saudara, bahwa Allah sendiri yang berinisiatif mencari domba-dombanya, saudara dan saya. Allah sendiri memeliharakannya, memberikan nafkah, dan segalanya yang perlu. Tetapi sungguh disayangkan, setelah semuanya dikumpulkan di dalam kandang, si domba-domba ini loh kok malah surduk-surdukan istilahnya, saudara. Sampai mengusir teman domba yang lain itu keluar kandang. Dan ini tentu membuat hati yang kurang enak bagi Allah sendiri yang sudah capek-capek mencari dan menemukan domba-dombanya. Saudara, ingat-ingatlah itu.
Marilah kita saling menopang dan saling berbahagia di dalam satu perkumpulan umat, yaitu di dalam kandangnya Allah sendiri. Saudara, tercerai-berai atau terserakkan, orang bisa saja seperti perahu yang lepas dari jangkarnya dan hanyut entah kemana. Domba yang terus berfokus makan rumput karena melihatnya ke bawah melulu. Pindah dari padang hijau satu ke yang lain, akhirnya tersesat. Tidak tahu lagi asal mulanya. Ini contoh yang sesuai, banyak umat tersesat karena tingkahnya yang cuma berfokus kepada dirinya sendiri. Musibah juga mencerai-beraikan penduduk seperti di zaman pembuangan di Babilonia. Penjajah mengiring umat ke tempat asing dengan bahasa yang asing, makanan adat istiadat yang benar-benar berbeda. Umat cuma hanya bisa berandai-andai atas rumahnya yang dulu dan bercerita kepada anak-anak mereka yang besar di pembuangan. Lalu mereka mulai mengadu kepada Tuhan serta ngedumel di manakah pemeliharaannya. Di zaman Yeskel, umatnya dalam pengungsian pembuangan yang begitu lama. Mereka hidup dalam realita yang sangat sulit, sedangkan pikiran mereka terkurung di rumah yang dulu mereka tinggalkan. Di zaman modern ini, pengungsi masa kini, di dalam tenda-tenda yang seadanya dibantu oleh United Nations untuk mensupport kebutuhan sehari-hari. Sebagai domba yang tercerai-berai. Hari ini umat modern tercerai-berai di dalam hidup rohaninya, yaitu mereka yang terus berfokus pada dirinya sendiri, mencari nafkah tiap-tiap hari, walaupun itu perlu, tetapi fokusnya hanya mencari nafkah saja. Dan walaupun juga suka mendengarkan firman, tetapi tidak mentaati dan melakukannya. Jadilah terhilang dari kumpulan domba. Mereka yang mau dengar-dengaran kepada Yesus tersedia dan terus-terus mencari dan mengumpulkan kembali di dalam kandang dombanya. Penuh dengan kasih, pengampunan, menjadi komunitas dari gembala yang baik itu sendiri. Saudara, Yehezkiel mengingatkan domba-domba yang diselamatkan dari hari yang berkabut awan gelap itu. Ayat 12, hari ini tentu banyak saja umat yang walaupun di dalam keadaan musibah, kekerasan, dipisahkan dengan keluarganya masing-masing, terisolasi di dalam lingkungan yang terasing. Maka orang memandang itu sebagai kumpulan kandang yang kumuh dan sempit, terbatas hanya pada rasa iba saja. Tetapi Allah memandang itu dengan visi dan penglihatan berbeda. Allah berkata di ayat 11, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Penjelasan dilanjutkan bagaimana Allah menemukan dan mengumpulkan serta membawa pulang ke rumput hijau seperti semula. Dari seolah-olah yang impossible itu dikembalikan menjadi kehidupan yang utuh dan penuh dengan sejahtera. Sampai hari ini pun firman Allah kekal tetap berlaku. Ayat 11-16. Aku mencarinya, aku selamatkan mereka, aku membawa mereka kembali, aku menggembalakan, aku balut yang terluka, aku kuatkan mereka kembali dan aku lindungi. Saudara, jelas, tegas, nyata pernyataan Allah kepada anak-anaknya, kepada kau dan aku. Oleh karena itulah saudara, kalau engkau merasa bersedih hati, berduka oleh sesuatu hal, jangan pernah engkau merasa tertinggalkan atau ditinggalkan. Tidak. Karena Allah sendiri yang kekal, ya dan amin, senantiasa menarikmu kembali dan melindunginya.
sehingga dikembalikan di dalam kumpulan sekelompok domba-domba dan dibiarkannya berbaring seperti di ayat 15. Bagimu dan aku, inilah visi Allah untuk kita, domba-dombanya tetap dan selalu. Berada di dalam satu komunitas kepunyaan Allah sendiri. Padahal tadinya kita ini umat yang tercerai-berai. Saudara, inilah suatu pemandangan yang sangat indah dan manis di dalam kumpulan umat Allah yang diperkenan. Tidak pandang bulu siapakah domba itu dengan kata ekstrem yang nyeleneh saja, yang rada-rada balelo istilahnya, yang rada-rada kurang ajar, bahkan yang terluka atau akibat tersesatnya itu, diobatinya dan dibelainya, ditemukan kembali, serta diberikan nafkah dan kenyamanan, peace of mind dari Sang Gembala yang baik, Kristus Yesus. Begitu lengkapnya penggembalaan Allah, saudara, sampai perlu dijabarkan di ayat 18. Apakah itu belum cukup? Bahwa kamu menghabiskan padang rumput terbaik serta minum air yang jernih, mestikah kamu keruhkan dengan menginjak-injak padang rumput itu dengan kakimu? Dan inilah memang benar-benar keterlaluan tipikal domba-domba ini, yaitu kita umatnya sendiri yang banyak tidak tahu diuntung dan tidak tahu diri. Saudara, jangan demikian. Oke? Allah pun mengingatkan kita bahwa sesudahnya kita direscue, diselamatkan, diberinya kemudian tugas dan tanggung jawab. Tidak ongkang-ongkang kaki, saudara, tidur-tiduran sepanjang waktu, tidak demikian. Diberi tugas baru dengan pengertian bahwa Allah itu juru selamat, tetapi juga hakim yang agung dan jelas akan menindak perbuatan domba yang kurang ajar melewati batas yang wajar. Penting disimak, Yeskiel berkata, aku akan, I will, dan bertekanan bahwa Allah sendirilah, I myself, bahwa kumpulan domba umat itu bukanlah si pembentuk umat, si pembentuk komunitas, tetapi Allah sendirilah yang membuatkan komunitas baru dengan nama umat yang diselamatkan. Saudara, firman Tuhan menjabarkan dengan sangat jelas atas penjagaan dan keadilan Allah dijaga dengan serasi dan harmonis umatnya. Matius 25 ayat 31 sampai 36. Yesus menjelaskan dalam penghakiman akhir bahwa umat dikumpulkan lagi dan dipisah-pisahkan sebagai domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu berkata kepada domba-domba di sebelah kanannya, marilah, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sungguh indah, saudara, apabila engkau tetap berada di dalam lingkungan kelompok dombanya Allah sendiri. Bahkan umat yang bersangkutan tidak menyadari atau terkejut ketika Yesus Sang Raja memberi keputusan akhir, maka disitulah Raja itu mengidentifikasikan dirinya sebagai yang lapar, yang haus, yang asing, yang telanjang, yang sakit, yang dipenjara. Dan domba itu diidentifikasikan sebagai umat yang care one to another, atau tidak terhadap Sang Raja di waktu dalam kondisi dan penjabaran yang demikian. Saudara, kita harus sensitif kepada kanan, kiri, muka, belakang kita, saudara. Inilah salah satu tugas yang harus dilaksanakan bagi umatnya. Yeskiel menubuatkan pemeliharaan Allah atas domba-dombanya, yaitu umat yang telah ditemukan, berlanjut dan konsisten, hingga Gembala yang baik, Kristus Yesus, mengenal engkau dari namamu sendiri.
sampai pembelaan raja bahwa kau dan aku adalah dombanya yang setia masuk ke dalam kerajaan Bapa surgawi yang telah tersedia. Sebaliknya sang hakim agung menindak golongan pembangkang yang disebut kambing di sebelah kirinya. Matius 25 ayat 41, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Api yang neraka kekal itu seharusnya bukan untuk umat saudara, tapi terpaksa harus diasainkan juga untuk mereka yang golongan pembangkang. Ingat ini, resikonya begitu berat. Hukuman kematian yang mengerikan, oleh karena itulah harinya saat kau dan aku harus sadar benar atas pemanggilan firman Tuhan, serta dengan inisiatif yang terus-menerus. Hiduplah di dalam melaksanakan firman yang bertanggung jawab. Karena kasih anugerah kelimpahan Allah yang kita terima, hari demi hari itu harus kita responi dengan makna yang bertanggung jawab, yaitu dengan membagi dan melebarkan kerajaan Allah di dunia ini. Saudaralah penyambung lidah, saudara tangan dan kaki Kristus Yesus di dunia ini. Maka saudara, mari jadilah kita umat yang setia, taat dan dengar-dengaran. Firman Tuhan memberitahu dengan jelas bahwa kita telah diselamatkan oleh anugerahnya. Maka wajiblah kita mempunyai disiplin rohani untuk melaksanakannya. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, yang memberikan pernyataan begitu jelas akan pemeliharaan Tuhan. Your care Lord, benar-benar kami rasakan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Dan sebaliknya ya Roh Kudus, tolong kuatkan kami ini. Karena sering kami lemah Tuhan dan bahkan terperosok menjadi pembangkang. Oh Tuhan, kami tidak mau itu terjadi. Dan biarlah Tuhan kami tinggal setia sampai pada akhirnya kita boleh mendapatkan kerajaan surga Bapa yang mulia itu. Terima kasih atas pernyataan anugerah-Mu ya Tuhan. Syukur kami panjatkan dengan sukacita kami kepada Dikau sekarang dan selama-lamanya, Allah Bapa di surga. Dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku, kasih Yesus dalam hidupku. Kasih Yesus tiada terkira.
Jemaat sekalian, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Untuk itu mari kita bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Saudara, kita akan berdoa syafaat. Apakah ada hal-hal penting? Silakan angkat tangan yang akan didoakan. Nah, kita kemarin persekutuan di rumah Pak Barus, kita masih akan mendoakan kakak daripada Ranita. Siapa tadi namanya? Emra. Lalu juga Pastor Cheryl, saudara lihat tadi khotbahnya melalui pre-recorded ya. Dia Pastor Cheryl kena COVID. Jadi saudara hati-hati karena COVID belum selesai. Oke, kita doakan. Lalu bagi kita semua tetap berhati-hati, banyak berdoa dan menjaga kesehatan dengan baik. Saudara, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih rahmat-Mu Tuhan, bahwa di dalam perjalanan kami, Dikau senantiasa menghantarkan kami di dalam hidup yang penuh dengan keselamatan, damai, sejahtera-Mu. Ya Bapa, kami sungguh-sungguh mensyukurnya. Tapi di tengah-tengahnya Tuhan ada keprihatinan yang kami khusus naikkan di dalam doa syafaat ini. Ya Tuhan, jamalah your healing touch Jesus to Pastor Cheryl, that she may get healed completely. And we also thank you for her ministry to us. Demikian juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara Emra, yaitu kakak daripada Ibu Ranita. Berikanlah jamahan secara khusus Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara kami ini boleh disembuhkan. Kuatkanlah istri, anak-anak dan keluarganya Tuhan, bahwa pertolongan senantiasa ada. Tuhan Yesus senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga ini. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami kekuatan dan keimanan Tuhan yang makin dewasa, karena Engkau tinggal serta di dalam kehidupan kami. Tuhan, yang di dalam proses kesembuhan Engkau terus mau jamah Tuhan, berikanlah kami kesembuhan yang sempurna. Seluruh jemaat ini Tuhan, lindungi di dalam pekerjaan mereka, pergaulan, begitu juga associate satu dengan yang lain Tuhan, berikanlah kesehatan yang baik. Saudara-saudara kami yang streaming di Indonesia, berikanlah mereka juga hati yang berbahagia. Ekonomi Tuhan, kiranya Engkau sendiri juga mau melimpahkan rezeki dan nafkah mereka. Di atas segala-galanya Tuhan, kehendak-Mu saja yang boleh jadi di dalam kehidupan kami. Berkati gereja-Mu ini Tuhan, agar boleh menjadi mercusuar, menjadi pembawa damai dan pemberita firman. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah seruan doa kami ini. Kami bersyukur atas Kristus Yesus yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa. Saudara, mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat sekalian, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan bagi kita masing-masing. Bagi jemaat yang streaming dapat mengirimkan persembahan ke PO Box Gereja atau via webpage yang tertera di bawah layar ini. Sementara persembahan akan diiringi dengan instrumentalia oleh Saudari Golda Hulton. Tuhan Yesus memberkati persembahan bapak-bapak dan ibu-ibu saudara jemaat. Mari kita doakan persembahan kita. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada petang hari ini Engkau sudah mampukan kami untuk memberikan sedikit dari apa yang sudah Engkau berikan pada kami sebagai berkat untuk kami pada hari-hari yang telah lalu. Biarlah apa yang sudah dikumpulkan pada petang hari dapat berguna untuk pekerjaan pelayanan-Mu dan dapat berguna bagi keadilan di dalam jemaat kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa ini, haleluya, amin. Jemaat masih tetap berdiri, kita masuk dalam pujian pengutusan yang kita nyanyikan dalam nyanyian Kidung Baru nomor 217 ayat 1, 2, dan 5, semua yang tercipta. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta
kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Oleh Yesus disampaikan pengampunan, perdamaian, telah di bumi baru genap semuanya. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini baru saja selesai. Tapi diingatkan ulang-ulang kalau tugas kesaksian dan pelayanan saudara baru akan dimulai begitu saudara meninggalkan pintu depan. Saudara, hiduplah dengan taat dan dengar-dengaran atas firman Allah yang mulia dan menjadi pelaksananya. Sehingga saudara ada di dalam misi Allah Bapa menyelamatkan dunia ini. Saudara, marilah kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for saving through me. Thy great salvation, so rich and free. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Silakan duduk saat teduh dan ikutilah Paulus Lot.